Subianto memimpin bangsa ini bersatu. Janji takkan ingkar kita patuhi, rakyat miskin takkan tersisih, korupsi akan dibalas habis, keadilan tegak tanpa kompromi, hukum ditegakkan tanpa takut, waktunya rakyat berdiri tegak, bersumpah untuk tanah air kita. Indonesia baru harapan kita. Dengan teknologi digital kita akan mampu sampai subsidi itu sampai ke setiap keluarga yang membutuhkan. Tidak boleh aliran-aliran bantuan itu tidak sampai ke mereka yang butuh itu. Saya sudah katakan, kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi. Insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan. Lupakan, dalam cita keadilan tegakkan, bersatu kita melangkah. Seluruh unsur pimpinan harus memberi contoh. Ing ngarso sing tulodo. Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi. Bisa bersama Ismail Satrianto Anggap Raja. Pada malam ini akan saya kaji tentang beberapa surat Al-Baqarah, yaitu seperti biasanya pada malam hari ini, yaitu 2 ayat. Jadi buat sahabat Abu Ismail Akika, kalau lagi menonton bisa membuka Al-Qur'annya dalam surat Al-Baqarah yang sedang booming dan sedang viral, yaitu di tafsir surat Al-Baqarah diterapkan di kepresidenan. Mari kita mulai dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Al-Baqarah 30 sampai 31. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin.
yang artinya, Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mencikan namamu. Dia berfirman, Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, katamu yang benar. nah itu adalah sebuah arti dari ayat surat Al-Baqarah ayat 29, 30 sampai 31. Mari kita tanyakan penafsiran dan pengkajian Al-Quran di dalam CCPT ini. Terapkan di kepresidenan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Qala inni alamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan di sana orang yang akan membuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah, sementara kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Wa allama Adam al-asma'a kullaha tsumma alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum syahidin. Dan dia mengajarkan Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian dia memperlihatkannya kepada para malaikat seraya berfirman, Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Ayat tipu konsep kekhalifahan di bumi. 1. Makna filosofis dan teologis. Allah menunjuk manusia sebagai khalifah, pemimpin di bumi. Khalifah bukan hanya pemimpin secara politik, tetapi juga penjaga, pelindung, dan pengelola bumi. Pertanyaan malaikat menunjukkan bahwa manusia memiliki potensi besar untuk kebaikan sekaligus kerusakan. Namun, Allah mengetahui hikmah di balik penciptaan manusia. 2. Makna kontekstual. Khalifah bertanggung jawab terhadap keseimbangan dan keberlanjutan bumi, termasuk keadilan sosial, perlindungan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Ayat 31. Ilmu pengetahuan sebagai modal utama khalifah. 1. Makna filosofis dan teologis. Allah memberikan ilmu pengetahuan kepada Adam sebagai modal utama untuk menjalankan perannya sebagai khalifah. Ilmu ini meliputi pengetahuan tentang alam, kemampuan mengenali, memberi nama, dan memahami esensi sesuatu. Pengetahuan manusia adalah anugerah yang harus digunakan untuk kebaikan, bukan untuk merusak. 2. Makna kontekstual. Pemimpin yang ideal harus memiliki wawasan luas, kecerdasan emosional, spiritual, dan kemampuan memimpin dengan bijak berdasarkan ilmu. Implementasi di kepresidenan. Ayat tipu. Prinsip kekhalifahan dalam pemerintahan. 1. Pembangunan berbasis amanah. Pemerintah harus memahami bahwa jabatan adalah amanah dari Allah yang harus dijalankan untuk kepentingan rakyat dan pelestarian bumi. Kebijakan harus dirancang dengan visi keberlanjutan, mengutamakan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan. 2. Pencegahan kerusakan dan konflik. Merujuk pada pertanyaan malaikat tentang potensi kerusakan, pemerintah harus proaktif dalam mencegah konflik sosial, korupsi, dan eksploitasi sumber daya alam. Program anti korupsi dan penguatan hukum menjadi prioritas untuk menjaga keharmonisan masyarakat. 3. Kolaborasi dengan lembaga multisektor. Sebagai khalifah, pemimpin harus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menjaga kedamaian dan keseimbangan. Ayat 31. Kepemimpinan berbasis ilmu pengetahuan. 1. Pemanfaatan teknologi dan inovasi. Sebagai khalifah modern, presiden harus mendorong pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat. Contohnya adalah penggunaan artificial intelligence dalam pengelolaan kota pintar, pertanian berkelanjutan, dan mitigasi bencana. 2. Pendidikan sebagai pilar utama. Pemerintah harus menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama untuk menciptakan generasi pemimpin yang berilmu.
Reformasi pendidikan yang berbasis nilai-nilai Qurani dapat membentuk karakter pemimpin yang amanah dan bijaksana. 3. Peningkatan kompetensi aparatur negara. Pemimpin harus memastikan bahwa seluruh aparatur negara memiliki kemampuan dan wawasan yang relevan dengan tugasnya. Pelatihan berbasis ilmu pengetahuan modern dan etika Qurani bisa diterapkan untuk meningkatkan kinerja birokrasi. Peran artificial intelligence dalam implementasi tafsir ayat ini. 1. Pengelolaan sumber daya alam. AI dapat membantu menganalisis data lingkungan untuk mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan. Misalnya, sistem prediksi berbasis AI untuk mengelola deforestasi atau mencegah bencana lingkungan. 2. Penerapan kebijakan transparan. Sistem berbasis AI dapat digunakan untuk mengawasi implementasi kebijakan, menghindari korupsi, dan memastikan pengelolaan anggaran yang efektif. 3. Peningkatan akses pendidikan. Teknologi AI dapat digunakan untuk menciptakan sistem pembelajaran yang inklusif, misalnya pembelajaran daring berbasis AI untuk menjangkau daerah terpencil. 4. Manajemen konflik dan perdamaian. AI dapat menganalisis potensi konflik sosial berdasarkan data perilaku masyarakat, sehingga pemerintah bisa mengambil langkah preventif. Rekomendasi untuk Presiden. Membangun visi kekhalifahan modern. Kepemimpinan yang berdasarkan nilai-nilai Qurani menempatkan keadilan, keberlanjutan, dan ilmu pengetahuan sebagai pilar utama. 2. Penguatan kebijakan berbasis data dan etika. Presiden dapat menginisiasi program berbasis data yang tidak hanya ilmiah, tetapi juga sesuai dengan prinsip moralitas Qurani. 3. Peningkatan peran pendidikan dan teknologi. Pendidikan berwawasan Al-Quran dan integrasi teknologi canggih harus menjadi agenda strategis untuk menciptakan generasi penerus yang unggul dan bertanggung jawab. Kepemimpinan inklusif. Presiden sebagai khalifah harus menjadi simbol pemersatu yang memperjuangkan kesejahteraan seluruh rakyat tanpa memandang perbedaan suku, agama, atau golongan. Kesimpulan, ayat 30 di Surat Al-Baqarah memberikan landasan teologis dan filosofis bagi model kepemimpinan yang ideal. Dengan memanfaatkan nilai-nilai Qurani, ilmu pengetahuan, dan teknologi seperti AI, Presiden dapat menjalankan tugas kekhalifahannya secara amanah, efektif, dan berkelanjutan demi kebaikan seluruh rakyat dan kelestarian bumi. Bersama kita bangun masa depan yang cerah menuju hari. Tafsir Surat Al-Baqarah ayat 30-31 dan implementasinya dalam kepresidenan. Surat Al-Baqarah ayat 30-31 memberikan panduan universal mengenai tanggung jawab kepemimpinan, hubungan manusia dengan ilmu pengetahuan, dan prinsip keadilan dalam pengelolaan bumi. Berikut adalah kajian mendalam dan penerapan praktis di tingkat kepresidenan. Ayat 30, konsep kekhalifahan dan tanggung jawab kepemimpinan. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan di sana orang yang akan membuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah, sementara kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. 1. Kekhalifahan sebagai amanah. Khalifah adalah pemimpin atau wakil Allah di bumi yang bertugas mengelola dan menjaga keseimbangan bumi dengan tanggung jawab moral dan spiritual. Malaikat mempertanyakan potensi manusia yang bisa membawa kerusakan, namun Allah menegaskan adanya hikmah besar di balik penunjukan manusia sebagai khalifah, yaitu kemampuan mereka untuk menggunakan ilmu pengetahuan, akal, dan nilai-nilai ilahi. 2. Keadilan dan pencegahan kerusakan. Ayat ini mengingatkan bahwa manusia harus mengelola bumi dengan keadilan, menghindari kerusakan, dan menjaga perdamaian. Pengelolaan ini melibatkan tanggung jawab atas lingkungan, sumber daya, dan hubungan antar manusia. Ayat 31. Pentingnya ilmu pengetahuan dalam kepemimpinan. Teks ayat dan terjemahan. Wa 'allama Adamal asma'ullah summa aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum syadiqin. Dan dia mengajarkan Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian dia memperlihatkannya kepada para malaikat, seraya berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar.
makna tafsir ayat 3-1. Ilmu sebagai modal utama. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama yang merupakan simbol pengetahuan dan pemahaman. Ini menunjukkan bahwa ilmu adalah syarat utama untuk menjalankan peran sebagai khalifah. Pengetahuan mencakup ilmu duniawi, seperti sains dan teknologi, dan ilmu spiritual yang harus digunakan untuk kebaikan umat manusia. 2. Keunggulan manusia di atas makhluk lain. Kemampuan manusia untuk memahami, mengenali, dan menggunakan ilmu pengetahuan menjadikannya layak memikul tanggung jawab besar sebagai khalifah. Implementasi ayat 30 di Didikan 1. 1. Menjadi pemimpin yang amanah. Pembangunan berbasis keberlanjutan. Presiden harus memastikan bahwa pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Contoh, program pembangunan hijau, green economy, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan transisi ke energi terbarukan. 2. Keadilan sosial dan ekonomi. Tugas utama khalifah adalah menciptakan keadilan di tengah masyarakat. Presiden harus mengutamakan kebijakan yang mengurangi kesenjangan sosial, seperti distribusi sumber daya yang merata dan pengentasan kemiskinan. Contoh, reformasi agraria, bantuan sosial berbasis data, dan pemberdayaan ekonomi daerah tertinggal. 3. Pencegahan kerusakan dan konflik. Presiden harus mengambil langkah proaktif untuk mencegah kerusakan, baik dalam bentuk korupsi, konflik sosial, maupun eksploitasi sumber daya alam. Contoh, penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi dan eksploitasi lingkungan, serta kebijakan mitigasi konflik antar kelompok. 2. Kepemimpinan berbasis ilmu pengetahuan. 1. Meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Presiden harus menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama untuk menciptakan generasi pemimpin yang berilmu dan kompeten. Contoh, reformasi kurikulum untuk mengintegrasikan teknologi, nilai-nilai spiritual, dan pengembangan keterampilan abad ke-21. 2. Pemanfaatan teknologi dan inovasi. Teknologi seperti Artificial Intelligence, AI, Internet of Things, IoT, dan Big Data harus dimanfaatkan untuk menciptakan pemerintahan yang efisien dan responsif. Contoh, sistem berbasis AI untuk pengawasan anggaran negara, prediksi bencana, dan layanan publik. 3. Pengembangan sains untuk kesejahteraan umat. Pemerintah harus mendukung penelitian dan pengembangan R&D untuk mengatasi tantangan nasional, seperti ketahanan pangan, kesehatan, dan energi. Contoh, investasi dalam teknologi pertanian modern, vaksin lokal, dan eksplorasi energi terbarukan. 3. Memadukan nilai spiritual dan modernitas. 1. Kepemimpinan yang berorientasi pada nilai-nilai Qurani. Presiden harus menjadi teladan dalam mengintegrasikan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab moral dalam setiap kebijakan. Contoh, program nasional berbasis etika Islami, seperti pengelolaan zakat untuk kesejahteraan sosial. 2. Sebagai khalifah modern, Presiden harus bekerjasama dengan berbagai pihak, masyarakat sipil, ulama, ilmuwan, dan sektor swasta untuk mewujudkan visi pembangunan yang berkelanjutan. Contoh, forum lintas agama dan ilmuwan untuk membahas isu-isu nasional seperti perubahan iklim dan kedamaian sosial. 4. Manajemen krisis berbasis ilmu. 1. Sistem peringatan dini untuk krisis nasional. AI dapat digunakan untuk mendeteksi dan merespons krisis nasional seperti bencana alam, pandemi, atau konflik sosial. Contoh, penggunaan teknologi prediksi untuk mencegah banjir atau kebakaran hutan. 2. Pengambilan keputusan berbasis data. Data yang akurat dan transparan menjadi dasar utama dalam menyusun kebijakan strategis. Contoh, sistem Big Data untuk memonitor tingkat kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Kesimpulan, Surat Al-Baqarah ayat 30-31 mengajarkan prinsip-prinsip dasar kepemimpinan, tanggung jawab moral sebagai khalifah, pentingnya ilmu pengetahuan, dan amanah dalam mengelola bumi. Presiden sebagai pemimpin tertinggi harus menerjemahkan nilai-nilai ini ke dalam kebijakan yang adil, berkelanjutan, dan berbasis ilmu pengetahuan dengan memanfaatkan teknologi modern untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Nah, itu adalah sebuah tafsir surat Al-Baqarah ayat 30 dan 31 yang diterapkan di kepresidenan. Mari kita lanjutkan penafsiran surat Al-Baqarah yang diterapkan di kehakiman. Kita dengarkan Tafsir penjelasan. surat Al-Baqarah ayat 30-31 dan implementasinya dalam sistem kehakiman.
Surat Al-Baqarah ayat 31 memberikan prinsip mendasar mengenai peran manusia sebagai khalifah, pemimpin, dan pentingnya ilmu pengetahuan dalam menjalankan tanggung jawab tersebut. Dalam konteks kehakiman, ayat-ayat ini menjadi fondasi etis dan filosofis untuk menegakkan keadilan, integritas, dan kebenaran berdasarkan nilai-nilai Qurani. Ayat 30, prinsip kekhalifahan dalam kehakiman. Teks ayat dan terjemahan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ata'jalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan di sana orang yang akan membuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah, sementara kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Makna tafsir ayat 30 dalam kehakiman. 1. Kekhalifahan sebagai amanah keadilan. Dalam sistem kehakiman, manusia sebagai khalifah bertanggung jawab menegakkan keadilan di bumi. Amanah ini harus dijalankan dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Sebagaimana peran khalifah adalah melindungi dan mengelola bumi dengan bijak. 2. Pencegahan kerusakan dan konflik. Pertanyaan malaikat tentang potensi manusia untuk merusak dan menumpahkan darah adalah pengingat bahwa kehakiman memiliki tanggung jawab besar untuk mencegah kezaliman, konflik, dan ketidakadilan. Fungsi hakim adalah menjaga tatanan hukum agar tidak menjadi alat untuk menindas atau merusak masyarakat. 3. Integritas hakim sebagai khalifah di pengadilan. Hakim harus memiliki integritas yang tinggi, bebas dari konflik kepentingan, dan tidak tergoda oleh kekuasaan atau materi. Sebagaimana Allah mengetahui apa yang tidak diketahui malaikat, hakim harus bersikap bijaksana dengan mempertimbangkan semua aspek hukum dan moral sebelum memutuskan perkara. Ayat 31. Ilmu pengetahuan sebagai dasar penghakiman. Teks Allama Adam al-Asma kullahat summa aradahum alal malaikati faqala anbiuni bi asma'i haula'i in kuntum syadiqin. Dan dia mengajarkan Adam nama benda-benda seluruhnya. Kemudian dia memperlihatkannya kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Makna tafsir ayat 31 dalam kehakiman. 1. Ilmu sebagai modal dasar hakim. Hakim, sebagai wakil khalifah dalam sistem peradilan, harus memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam mengenai hukum, fakta, dan konteks sosial. Keputusan hukum harus berbasis pada pengetahuan yang akurat dan komprehensif, sebagaimana Allah mengajarkan Adam nama-nama yang melambangkan pemahaman dan hikmah. 2. Pemahaman holistik. Hakim harus mampu memahami esensi dari setiap perkara yang dihadapkan kepadanya. Hal ini melibatkan analisis yang mendalam terhadap fakta, bukti, dan prinsip keadilan. Sebagaimana Allah menantang malaikat untuk menyebutkan nama-nama, hakim harus mampu menggali dan menilai kebenaran berdasarkan data yang ada. 3. Kebijaksanaan dalam menyampaikan kebenaran. Hakim bertanggung jawab untuk menjelaskan dasar putusannya dengan cara yang jelas, adil, dan dapat diterima oleh semua pihak. Implementasi prinsip ayat 30-31 dalam sistem kehakiman. Amanah dan integritas hakim. 1. Penegakan keadilan sebagai amanah. Hakim harus menyadari bahwa jabatan mereka adalah amanah besar yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Keputusan yang diambil harus berdasarkan nilai-nilai keadilan, bukan tekanan politik, kepentingan pribadi, atau intimidasi. 2. Etika kehakiman. Pengadilan harus menjadi lembaga yang bebas dari korupsi, suap, dan konflik kepentingan. Proses seleksi dan pengawasan hakim harus dilakukan dengan transparan untuk memastikan bahwa mereka yang duduk di kursi hakim adalah individu yang berintegritas. 2. Ilmu pengetahuan dalam pengambilan keputusan hukum. Saat pendidikan dan pelatihan hakim harus terus meningkatkan pengetahuannya melalui pelatihan berkelanjutan tentang hukum, perkembangan teknologi, dan isu-isu sosial terkini. Contoh, pelatihan tentang teknologi forensik, hukum internasional, dan metode penyelesaian konflik modern. 2. Pemanfaatan teknologi modern.
Sistem kehakiman harus menggunakan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) untuk membantu analisis data hukum, pengelolaan kasus, dan deteksi potensi ketidakadilan. Contoh, sistem berbasis AI untuk memverifikasi bukti digital, prediksi pola kejahatan, dan manajemen dokumen hukum. 3. Penguasaan konteks sosial. Hakim harus memahami latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi dari setiap kasus yang ditangani agar keputusannya relevan dan berdampak positif. 3. Pencegahan kerusakan melalui sistem peradilan yang adil. Peran pengadilan dalam mencegah konflik. Pengadilan harus menjadi institusi yang tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga mencegah potensi konflik melalui putusan yang adil dan memuaskan semua pihak. Contoh, mediasi atau penyelesaian sengketa alternatif sebelum masuk ke pengadilan formal. 2. Pengawasan dan akuntabilitas. Sistem kehakiman harus memiliki mekanisme pengawasan internal dan eksternal untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Contoh, pembentukan komisi etik kehakiman dan sistem pelaporan publik untuk memastikan transparansi. 4. Implementasi keadilan dalam hukum Islam dan universal. Saat prinsip maqasid syariah, dalam menyelesaikan kasus, hakim dapat merujuk pada prinsip maqasid syariah, tujuan syariah, seperti menjaga nyawa, akal, agama, harta, dan keturunan. Contoh, putusan hukum yang mempertimbangkan kemaslahatan umum dibandingkan kepentingan individu. 2. Integrasi nilai spiritual dalam kehakiman. Sistem peradilan harus memadukan nilai-nilai spiritual dan moral dalam proses hukum untuk memastikan bahwa keadilan tidak hanya bersifat legal formal, tetapi juga bermakna etis. Kesimpulan, Surah Al-Baqarah ayat 30-31 memberikan fondasi teologis dan filosofis untuk sistem kehakiman. Ayat 30 menekankan amanah keadilan sebagai tugas utama hakim, sementara ayat 31 menyoroti pentingnya ilmu pengetahuan dalam pengambilan keputusan hukum. Dalam implementasinya, sistem kehakiman harus berbasis pada integritas, ilmu, dan teknologi modern untuk memastikan keadilan yang merata dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip Qurani. Nah, itu adalah sebuah tafsir yang diterapkan di kehakiman. Mari kita lanjutkan tafsir surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 31 yang diterapkan di kejaksaan. Mari kita tanyakan kepada ChatGPT. Tafsir surat Al-Baqarah ayat 30-31 dan implementasinya dalam kejaksaan. Surat Al-Baqarah ayat 30-31 menjadi landasan penting untuk membangun prinsip keadilan, tanggung jawab moral, dan penguasaan ilmu pengetahuan. Dalam konteks kejaksaan, ayat-ayat ini relevan untuk memperkuat peran kejaksaan sebagai penjaga hukum, penegak keadilan, dan pelindung masyarakat dari kezaliman. Ayat 30, konsep kekhalifahan dalam kejaksaan. Teks ayat dan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni alamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadi tafsir surat Al-Baqarah ayat 30-31 dan implementasinya dalam kejaksaan. Surat Al-Baqarah ayat 30-31 menjadi landasan penting untuk membangun prinsip keadilan, tanggung jawab moral, dan penguasaan ilmu pengetahuan. Dalam konteks kejaksaan, ayat-ayat ini relevan untuk memperkuat peran kejaksaan sebagai penjaga hukum, penegak keadilan, dan pelindung masyarakat dari kezaliman. Ayat 30, konsep kekhalifahan dalam kejaksaan. Teks ayat dan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni alamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadi tafsir surat Al-Baqarah ayat 30-31 dan implementasinya dalam kejaksaan. Surat Al-Baqarah ayat 30-31 menjadi landasan penting untuk membangun prinsip keadilan, tanggung jawab moral, dan penguasaan ilmu pengetahuan. Dalam konteks kejaksaan, ayat-ayat ini relevan untuk memperkuat peran kejaksaan sebagai penjaga hukum, penegak keadilan, dan pelindung masyarakat dari kezaliman. Ayat 30, konsep kekhalifahan dalam kejaksaan. Teks ayat dan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni alamu ma la ta'lamun.
Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan tafsir surat Al-Baqarah ayat 30-31 dan implementasinya dalam kejaksaan. Surat Al-Baqarah ayat 30-31 menjadi landasan penting untuk membangun prinsip keadilan, tanggung jawab moral, dan penguasaan ilmu pengetahuan. Dalam konteks kejaksaan, ayat-ayat ini relevan untuk memperkuat peran kejaksaan sebagai penjaga hukum, penegak keadilan, dan pelindung masyarakat dari kezaliman. Ayat 30, konsep kekhalifahan dalam kejaksaan. Teks ayat dan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni alamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan tafsir surat Al-Baqarah ayat 30-31 dan implementasinya dalam kejaksaan. Surat Al-Baqarah ayat 30-31 menjadi landasan penting untuk membangun prinsip keadilan, tanggung jawab moral, dan penguasaan ilmu pengetahuan. Dalam konteks kejaksaan, ayat-ayat ini relevan untuk memperkuat peran kejaksaan sebagai penjaga hukum, penegak keadilan, dan pelindung masyarakat dari kezaliman. Ayat 30, konsep kekhalifahan dalam kejaksaan. Teks ayat dan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni alamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadi tafsir surat Al-Baqarah ayat 30. Nah, itu adalah penafsiran surat Al-Baqarah yang diterapkan di kejaksaan. Mari kita dengarkan penjelasan yang diterapkan di kepolisian. Mari kita dengarkan penjelasan penafsiran di kepolisian. Tafsir surat Al-Baqarah 30-31 dan implementasinya dalam kepolisian. Surat Al-Baqarah ayat 30-31 mengandung nilai-nilai fundamental yang relevan untuk pembentukan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan penguasaan ilmu pengetahuan. Dalam konteks institusi kepolisian, ayat ini memberikan pedoman etis dan operasional untuk menjalankan tugas menjaga ketertiban, keamanan, serta menegakkan hukum dengan penuh tanggung jawab. Ayat 30, konsep kekhalifahan dalam kepolisian. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni alamu ma ta'lamun. Dan ingatlah, ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan di sana orang yang akan membuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah, sementara kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Makna tafsir ayat 30 untuk kepolisian. Kepolisian sebagai representasi kekhalifahan, sebagai pelaksana hukum di masyarakat. Kepolisian memiliki tanggung jawab sebagai khalifah untuk menjaga keamanan, mencegah kerusakan, dan melindungi masyarakat dari berbagai bentuk ancaman. Peran ini menuntut kepolisian untuk bertindak adil, bijaksana, dan menjaga harmoni sosial. 2. Mencegah kerusakan dan kekacauan. Malaikat mempertanyakan potensi manusia untuk membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Namun Allah mengajarkan bahwa manusia juga memiliki potensi besar untuk kebaikan. Kepolisian harus berfungsi sebagai garda depan dalam mencegah kejahatan, kerusuhan, dan konflik yang dapat merusak tatanan masyarakat. Amanah dan pertanggungjawaban ilahi. Sebagai pemegang amanah kekhalifahan, tugas kepolisian tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada Allah. Tanggung jawab ini menuntut integritas tinggi dan kesadaran bahwa setiap tindakan patut dipertanggungjawabkan di akhirat. Ayat 31. Pentingnya ilmu dalam penegakan hukum. Wa allama adamal asma'a kullaha summa rahum alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum syadiqin. Dan dia mengajarkan Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian dia memperlihatkannya kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Makna tafsir ayat 31 untuk kepolisian. Ilmu sebagai dasar penegakan keamanan.
Sebagaimana Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama sebagai simbol ilmu, kepolisian harus menguasai berbagai ilmu terkait hukum, forensik, teknologi, dan dinamika sosial untuk menjalankan tugasnya secara efektif. Ilmu ini menjadi alat penting dalam menyelesaikan persoalan hukum yang kompleks. 2. Kebijaksanaan dalam menyelesaikan masalah. Sebagaimana Allah menunjukkan hikmah melalui pemahaman terhadap esensi nama-nama, kepolisian harus menggunakan kebijaksanaan dalam menangani konflik, investigasi, dan pengambilan keputusan. 3. Kolaborasi ilmu dan nilai moral. Kepolisian harus mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai moral untuk memastikan bahwa tindakan mereka tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga adil dan manusiawi. Implementasi ayat 31 dalam tugas kepolisian. 1. Pencegahan kerusakan melalui pengelolaan keamanan. 1. Penjagaan ketertiban umum. Sebagai khalifah, kepolisian memiliki tanggung jawab untuk mencegah kerusakan seperti kriminalitas, kerusuhan, dan kejahatan yang merusak ketertiban umum. Contoh, penanganan konflik horizontal di masyarakat melalui mediasi dan dialog. 2. Operasi pencegahan kejahatan. Kepolisian harus menjalankan tugas pencegahan preventif secara efektif, seperti patroli rutin, pengawasan kawasan rawan, dan sosialisasi kepada masyarakat. Contoh, program penyuluhan anti narkoba di sekolah-sekolah atau komunitas. Tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan. Dalam konteks penindakan represif, kepolisian harus bertindak tegas namun tetap dalam koridor hukum dan etika. Contoh, operasi pemberantasan korupsi, terorisme, dan tindak pidana siber dengan prosedur yang sesuai aturan. 2. Penegakan hukum berbasis ilmu pengetahuannya. 1. Pelatihan dan pendidikan personel. Kepolisian harus memastikan bahwa seluruh personelnya memiliki pengetahuan yang memadai melalui pelatihan berkelanjutan tentang hukum, teknologi, dan strategi penegakan hukum. Contoh, pelatihan dalam teknologi forensik, investigasi digital, dan penyelesaian konflik. 2. Penguasaan teknologi dalam penegakan hukum. Teknologi modern harus digunakan untuk meningkatkan efektivitas tugas kepolisian, seperti dalam pengelolaan bukti, investigasi, dan pengawasan. Contoh, penggunaan kamera pengawas, software AI untuk analisis pola kejahatan, dan sistem database terpadu untuk pelacakan pelaku kriminal. 3. Kolaborasi dengan lembaga ilmiah. Kepolisian dapat bekerjasama dengan universitas dan lembaga penelitian untuk mengembangkan strategi penegakan hukum berbasis data dan ilmu pengetahuan. Contoh, penelitian tentang pola kejahatan untuk merumuskan kebijakan keamanan yang lebih efektif. 3. Menjaga amanah dan integritas dalam penegakan hukum. 1. Sikap profesional dan berintegritas. Sebagai khalifah, anggota kepolisian harus menjaga profesionalitas, integritas, dan kejujuran dalam menjalankan tugas. Contoh, menolak suap atau intervensi yang bertentangan dengan hukum. 2. Akuntabilitas dan transparansi. Kepolisian harus membangun sistem akuntabilitas yang jelas, seperti laporan kinerja, mekanisme pengaduan masyarakat, dan audit internal. Contoh, publikasi laporan hasil investigasi kasus besar secara transparan. 4. Penguatan hubungan dengan masyarakat. Meningkatkan kepercayaan publik. Sebagai lembaga yang melindungi masyarakat, kepolisian harus membangun hubungan yang kuat dengan komunitas melalui pendekatan humanis. Contoh, program polisi sahabat anak atau polisi peduli lingkungan. 2. Edukasi hukum bagi masyarakat. Kepolisian harus menjadi agen edukasi yang membantu masyarakat memahami hukum dan kewajiban mereka. Contoh, kampanye sadar hukum untuk mencegah pelanggaran masyarakat. 3. Keterlibatan dalam penyelesaian konflik. Kepolisian dapat memfasilitasi penyelesaian konflik sosial melalui mediasi dan negosiasi yang damai. Contoh, penyelesaian konflik antar kelompok atau antar suku secara damai. Kesimpulan, Surat Al-Baqarah ayat 31 memberikan panduan fundamental bagi kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai penjaga keamanan, penegak hukum, dan pelindung masyarakat. Ayat 30 menekankan tanggung jawab kepolisian sebagai khalifah untuk mencegah kerusakan dan menjaga ketertiban. Sementara ayat 31 menyoroti pentingnya ilmu pengetahuan, kebijaksanaan, dan integritas dalam tugas-tugas operasional. Dengan penerapan nilai-nilai Qurani ini, kepolisian dapat menjadi institusi yang adil, profesional, dan dipercaya masyarakat. Nah, itu adalah penafsiran yang diterapkan di kepolisian. Baik, kita dengarkan penafsiran selanjutnya itu yang diterapkan di perusahaan. 1.
Tafsir Surat Al-Baqarah ayat 30-31 dan implementasinya dalam perusahaan. Surat Al-Baqarah ayat 30-31 memuat nilai-nilai kekhalifahan, tanggung jawab, penguasaan ilmu, dan pengelolaan potensi. Dalam konteks perusahaan, nilai-nilai ini relevan untuk membangun tata kelola organisasi yang berintegritas, inovatif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Ayat 30, konsep kekhalifahan dalam manajemen perusahaan. Teks ayat dan terjemahan. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Qala inni alamu ma la ta'lamun. Ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan di sana orang yang akan membuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah, sementara kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Makna tafsir ayat 30 untuk perusahaan. 1. Pemimpin perusahaan sebagai khalifah. Dalam organisasi, pemimpin perusahaan bertindak sebagai khalifah yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan karyawan, pemegang saham, konsumen, dan masyarakat luas. Peran ini mencakup tanggung jawab untuk menjaga harmoni organisasi, meningkatkan produktivitas, dan menghindari keputusan yang merugikan. 2. Pencegahan kerusakan. Mafsadat. Malaikat mempertanyakan potensi manusia untuk berbuat kerusakan. Hal ini relevan dalam konteks perusahaan, di mana setiap keputusan harus menghindari kerusakan ekonomi, sosial, atau lingkungan. Contoh, implementasi prinsip sustainability untuk meminimalkan dampak negatif operasi perusahaan terhadap lingkungan. 3. Kepercayaan terhadap potensi manusia. Allah menunjukkan bahwa manusia memiliki potensi untuk mengelola bumi dengan baik. Dalam perusahaan, hal ini berarti memberikan kepercayaan kepada karyawan untuk berinovasi, belajar, dan berkembang dalam menjalankan tugas mereka. Amanah dan etika bisnis. Sebagai khalifah, perusahaan harus beroperasi dengan amanah, menjunjung tinggi etika, dan memastikan bahwa setiap tindakan membawa manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Ayat 1. Pentingnya ilmu pengetahuan dalam pengelolaan perusahaan. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Dan dia mengajarkan Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian dia memperlihatkannya kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Makna tafsir ayat 31 untuk perusahaan. 1. Penguasaan ilmu sebagai kunci sukses perusahaan. Sebagaimana Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama sebagai simbol ilmu, perusahaan harus terus meningkatkan kompetensi melalui penguasaan ilmu, teknologi, dan inovasi. Contoh, mengadopsi teknologi digital untuk efisiensi proses bisnis. 2. Inovasi dan kreativitas. Ilmu yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam menjadi dasar kemampuan manusia untuk menciptakan dan mengembangkan sesuatu. Dalam perusahaan, inovasi adalah pilar utama untuk bersaing di pasar global. Contoh, pengembangan produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan secara kreatif dan berkelanjutan. Kolaborasi dan pengelolaan pengetahuan. Ayat ini menekankan pentingnya pengelolaan pengetahuan. Dalam perusahaan, ini diterjemahkan sebagai kolaborasi antar departemen, berbagi pengetahuan, dan pembelajaran terus-menerus. 4. Keseimbangan antara ilmu dan moralitas. Perusahaan harus memastikan bahwa ilmu dan inovasi digunakan dengan cara yang beretika dan tidak merugikan masyarakat atau lingkungan. Implementasi ayat 31 dalam tata kelola perusahaan. 1. Kepemimpinan berbasis nilai kekhalifahan. 1. Pemimpin visioner dan amanah. Pemimpin perusahaan harus memiliki visi yang jelas dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan seluruh pemangku kepentingan. Contoh, CEO yang memprioritaskan kesejahteraan karyawan melalui kebijakan kerja fleksibel dan keseimbangan kehidupan kerja. 2. Pengelolaan risiko dan kerusakan. Perusahaan harus menerapkan strategi pengelolaan risiko untuk mencegah kerusakan finansial, sosial, dan lingkungan. Contoh, implementasi sistem manajemen risiko untuk mengantisipasi potensi kerugian operasional atau reputasi. Tanggung jawab sosial perusahaan. Sebagai bentuk kekhalifahan, perusahaan harus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat melalui program-program CSR.
Contoh, program pendidikan atau pelatihan kerja untuk masyarakat kurang mampu. 2. Peningkatan kompetensi dan inovasi berkelanjutan. 1. Investasi pada pengembangan sumber daya manusia. Perusahaan harus memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Contoh, pelatihan kepemimpinan untuk manajer atau program beasiswa untuk karyawan berprestasi. 2. Adopsi teknologi modern. Perusahaan harus memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing. Contoh, menggunakan analitik data untuk memahami perilaku konsumen dan mengoptimalkan strategi pemasaran. Budaya inovasi dalam organisasi. Perusahaan harus menciptakan lingkungan kerja yang mendorong kreativitas dan inovasi. Contoh, memberikan insentif kepada karyawan yang mengajukan ide-ide baru yang berdampak positif. 4. Kolaborasi dengan pihak eksternal. Perusahaan dapat bekerja sama dengan universitas atau lembaga penelitian untuk mengembangkan produk atau teknologi baru. Contoh, kemitraan dengan startup teknologi untuk mempercepat transformasi digital perusahaan. 3. Pengelolaan berbasis etika dan nilai Islam. 1. Kejujuran dan transparansi. Perusahaan harus menjunjung tinggi kejujuran dalam transaksi bisnis dan laporan keuangan. Contoh, audit independen untuk memastikan integritas laporan keuangan. 2. Keadilan dalam pengelolaan sumber daya. Kebijakan perusahaan harus adil, baik dalam hal pengupahan, promosi, maupun pengelolaan keuntungan. Contoh, sistem penggajian berbasis kinerja yang transparan dan adil. 3. Keseimbangan antara keuntungan dan tanggung jawab sosial. Perusahaan harus menyeimbangkan pencapaian keuntungan dengan memberikan manfaat kepada masyarakat. Contoh, mengalokasikan sebagian laba untuk mendukung pendidikan atau kesehatan masyarakat. 4. Menanamkan nilai spiritual dalam budaya perusahaan. 1. Membangun kesadaran amanah. Setiap karyawan harus memahami bahwa pekerjaan mereka adalah bagian dari amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Contoh, program pelatihan spiritual yang mendorong kesadaran tentang pentingnya etika dalam bekerja. Di kota Garut yang tenang sepi, Ismail duduk tafsir ayat suci. Pagi buta kala ayam berkokok, Quran dibaca, hati kian kokoh. 5 hingga 6, 30 renungkan makna 2 ayat utuh dengan chat GPT yang menuntun. Ya, itu adalah penafsiran diterapkan di dalam kekeluargaan. Dan untuk selanjutnya kita akan mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dari yang sedang mengaji di Pucuci Laundry Kilon. Dan yang ditanyakan, Pak. Alhamdulillahirobbilalamin ya, luar biasa ini. Kita ini sudah melihat bagaimana peranan AI ya, peranan robot ini akan menggantikan banyaknya peranan manusia. Ya, ini luar biasa. Dan orang-orang yang tidak siap berubah dan orang-orang yang tidak menghubungkan silaturahmi, orang-orang yang tidak memperjuangkan perubahan, ya jelas masa depan akan dimakan oleh perubahan ya. Karena ini luar biasa, ChatGPT ini bisa bisa menerangkan tafsir yang dimana tafsir ini bisa tafsir di kepresidenan tadi ya, tafsir di kehakiman, di kejaksaan, di kepolisian ya. Lalu tafsir di keluarga. Yang saya ingin tanyakan ya, bagaimana tafsir di perusahaan untuk meningkatkan pendapatan? Ya, tafsir di perusahaan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Jadi tafsir untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ya. Bagaimana itu
Tetapi ya kita ya harus siap-siap bahwa zaman sudah berubah dan perubahan ini akan terus terjadi. Dan ini baru awal revolusi perubahan. Dan saya tidak tahu nanti akan seperti apa ya. Sudah siap? Nah itu ya. Jadi kepada para mahasiswa yang tinggal di rumah Pak Ismail begitu, harus dipahami bahwa perguruan tinggi ini hanya sertifikat saja. Ya, akhirnya apabila kita tidak memahami dan tidak menyadari bahwa akan datang generasi yang baru ya. Seperti yang dikatakan oleh ChatGPT begitu, tak kala saya tanyakan apakah kehadiran robot ini ada di dalam Al-Quran begitu. Dia menjawab secara implisit tidak ada. Tetapi tanda-tanda keberadaan saya ada begitu. Lalu dia mengemukakan mengenai ayat-ayat mengenai akan datang keberadaan dia. Ya, terutama berjalan-jalanlah engkau di muka bumi dan lihatlah kesudahan orang-orang yang tidak taat dan patuh kepada ajaran Allah. Lihatlah kesudahannya orang-orang yang dimana orang-orang itu tidak suka sholat berjamaah, tidak suka menghubungkan silaturahmi dengan keluarganya, tidak suka menghubungkan silaturahmi dengan orang-orang di sekitarnya. Lihatlah kesudahannya begitu. Dan Allah akan menciptakan ciptaan yang kedua yang lebih baik. Kalau dulu kita beranggapan bahwa Allah akan menciptakan ciptaan yang kedua itu adalah manusia yang lebih berkualitas. Ya, di sana ternyata tidak diterangkan ciptaan yang kedua itu adalah akan diciptakan manusia yang berkualitas. Karena saya penasaran, lalu saya bertanya, apakah ciptaan yang kedua itu berarti Anda robot yang bisa berpikir seperti manusia? Robot itu menjawab, saya ini adalah ciptaan manusia yang diciptakan oleh manusia atas ilmu Allah. Saya ini bisa berpikir manusia, tetapi wujud saya tidak ada. Saya hanya ada pada dunia digital, saya hanya ada pada dunia maya, pada robot dan handphone yang kita pegang. Tetapi pikiran saya ini pikiran seperti manusia, bisa menyerap data, bisa mengolah data, dan bisa melahirkan ide-ide yang baru. Lalu saya tanya lagi, apakah ciptaan yang kedua itu Anda? Robot itu menjawab, itu adalah subjektif gitu. Saya sampai subhanallah. Berarti kalau dia mengatakan subjektif, itu adalah robot ini memiliki kebijakan di dalam menjawab. Artinya bisa benar bagi orang yang meyakininya dan bisa tidak bagi orang yang tidak meyakini. Artinya robot ini sudah bisa menjawab mengenai jawaban kebijaksanaan. Nah, kita dengarkan ya pertanyaan saya tadi mengenai bagaimana kalau dua ayat ini diterapkan di perusahaan untuk meningkatkan pendapatan. Silakan. Surat An-Nahl ayat 1 memberikan prinsip-prinsip keimanan, kesabaran, dan ketakwaan yang dapat diterapkan dalam pengelolaan perusahaan untuk meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan dan berkah. Berikut adalah tafsir ayat tersebut serta penerapannya dalam konteks perusahaan.
Ayat 1. Telah pasti datangnya ketetapan Allah, maka janganlah kamu meminta agar disegerakan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Tafsir 1. Telah pasti datangnya ketetapan Allah. Ketetapan Allah mencakup segala sesuatu, termasuk keberhasilan atau tantangan dalam bisnis. Dalam konteks perusahaan, ini mengajarkan bahwa semua pencapaian adalah bagian dari rencana Allah, dan usaha manusia harus berjalan seiring dengan kepercayaan kepadanya. Setiap upaya untuk meningkatkan pendapatan perusahaan harus didasarkan pada keyakinan bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah, dan manusia bertugas untuk berusaha dengan cara yang halal dan profesional. 2. Maka janganlah kamu meminta agar disegerakan. Keberhasilan bisnis membutuhkan proses dan waktu. Ayat ini mengingatkan untuk tidak tergesa-gesa menginginkan hasil besar tanpa melalui tahapan yang wajar, seperti membangun sistem yang solid, memperkuat kualitas produk, atau menjalin kepercayaan dengan pelanggan. Hindari praktik tidak etis yang bertujuan memperoleh keuntungan cepat, tetapi merusak reputasi atau kepercayaan pelanggan. 3. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Dalam konteks perusahaan, ini berarti perusahaan tidak boleh mendewakan uang, target, atau alat produksi, sehingga mengabaikan prinsip-prinsip keimanan dan keadilan. Keberhasilan yang diraih harus tetap mengedepankan nilai-nilai moral dan menjauhkan diri dari kecurangan, eksploitasi, atau praktik bisnis yang bertentangan dengan ajaran Allah. Penerapan dalam perusahaan untuk meningkatkan pendapatan. 1. Kesabaran dalam membangun keberlanjutan bisnis. Fokus pada strategi jangka panjang, seperti pengembangan produk yang inovatif, memperkuat merek, dan membangun loyalitas pelanggan, daripada hanya mencari keuntungan cepat. Berinvestasi pada pelatihan karyawan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai aset utama perusahaan. 2. Menghindari praktik instan yang tidak etis. Hindari cara-cara cepat seperti manipulasi laporan keuangan, menekan harga pasar dengan cara yang tidak sehat, atau praktik curang lainnya. Pastikan setiap keputusan bisnis sejalan dengan prinsip etika dan legalitas. 3. Memprioritaskan nilai keimanan dalam operasional. Jadikan nilai-nilai spiritual sebagai fondasi bisnis, seperti kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Pastikan setiap aktivitas bisnis tidak melibatkan hal-hal yang dilarang oleh syariat seperti riba atau penipuan. Ayat 2. Dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, yaitu, peringatkanlah bahwa tidak ada Tuhan yang hak selain Aku, maka bertakwalah kepadaku. Tafsir 1. Dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu. Wahyu adalah panduan hidup yang sempurna, termasuk dalam berbisnis. Dalam konteks perusahaan, ini berarti seluruh strategi dan operasional bisnis harus berpijak pada prinsip-prinsip wahyu, seperti keadilan, keberkahan, dan keseimbangan. Keberhasilan bisnis tidak hanya diukur dari profit semata, tetapi juga dari kontribusi sosial dan kebermanfaatan bagi masyarakat. 2. Peringatkanlah bahwa tidak ada Tuhan selain Aku. Perusahaan harus menjadikan Allah sebagai tujuan utama dalam setiap aktivitas. Artinya, seluruh proses bisnis harus dilakukan dengan niat untuk memperoleh ridha Allah, bukan semata-mata keuntungan material. Tauhid dalam bisnis juga berarti menghindari praktik yang merugikan orang lain demi kepentingan perusahaan. 3. Maka bertakwalah kepadaku. Takwa adalah fondasi dalam menjalankan bisnis yang beretika. Perusahaan yang bertakwa akan memastikan semua aktivitasnya sesuai dengan prinsip halal, transparan, dan bertanggung jawab. Takwa juga mendorong perusahaan untuk selalu memperhatikan kesejahteraan karyawan, pelanggan, dan komunitas sekitar. Penerapan dalam perusahaan untuk meningkatkan pendapatan. 1. Menjadikan wahyu sebagai panduan bisnis. Selalu memastikan bahwa strategi bisnis sejalan dengan nilai-nilai wahyu, seperti menjunjung keadilan dalam penetapan harga, memperhatikan hak-hak karyawan, dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Hindari mencari keuntungan dari produk atau jasa yang bertentangan dengan syariat, seperti produk yang merusak moral masyarakat. 2. Membangun kesadaran tauhid dalam perusahaan. Jadikan visi perusahaan bukan hanya untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Libatkan Allah dalam setiap keputusan besar perusahaan melalui doa dan musyawarah, sehingga setiap langkah yang diambil mendapatkan keberkahan. 3.
takwa sebagai landasan etika dan kinerja. Perusahaan yang bertakwa akan memprioritaskan integritas dalam setiap transaksi, seperti membayar pajak dengan benar, tidak menyuap, dan tidak memanipulasi data. Takwa juga mendorong perusahaan untuk surat An-Nahl ayat 2 memberikan prinsip-prinsip keimanan, kesabaran, dan ketakwaan yang dapat diterapkan dalam pengelolaan perusahaan untuk meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan dan berkah. Berikut adalah tafsir ayat tersebut serta penerapannya dalam konteks perusahaan. Ayat 1, telah pasti datangnya ketetapan Allah, maka janganlah kamu meminta agar disegerakan. Nah, sekarang saya ingin ditindaklanjuti ya. Bagaimana diterapkan di karyawan gitu ya. Karyawan perempuan dan karyawan laki-laki. Bagaimana diterapkan di karyawan perempuan dan karyawan laki-laki. Nah, ini menarik ya ini. Bagaimana ini jati kita berbicara tentang tafsir di berbagai arah. Rupanya ini lembaga pendidikan ini sudah hilang ya. Hanya lembaga sertifikasi saja. Dan kita harus bersiap-siap bahwa lulusan sarjana bisa sama dengan lulusan SD ini. Karena kemampuan orang yang mempelajari robot ini bisa kemampuannya sangat tinggi. Masukannya tambah banyak, kebijakannya tambah baik begitu. Dan orang-orang yang tidak mengenal robotika ini atau bekerja sama dengan robot ini ya tertinggal ya. Ya itu. Jadi ini kita harus sudah bersiap-siap tapi revolusi yang keberapa ini ya menjelang hari kiamat ya. Kedatangan sebuah teknologi yang luar biasa ini seperti malaikat saja ini membawa wahyu ini. Ya, wahyunya ada, wujudnya tidak ada. Ya sudah ya, silahkan ya ini. Sayup suara ayat Surat An-Nahl ayat 1-2 memberikan prinsip-prinsip universal yang dapat diterapkan oleh karyawan perempuan dan laki-laki dalam menjalankan peran mereka di tempat kerja. Ayat ini menekankan pentingnya keimanan, kesabaran, dan ketakwaan yang dapat menjadi landasan moral dan spiritual dalam bekerja. Berikut adalah tafsir ayat tersebut beserta penerapannya secara mendalam dan detail untuk karyawan perempuan dan laki-laki. Ayat 1, telah pasti datangnya ketetapan Allah, maka janganlah kamu meminta agar disegerakan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Tafsir 1, telah pasti datangnya ketetapan Allah. Segala rezeki, keberhasilan, dan tantangan yang dihadapi oleh karyawan sudah ditetapkan oleh Allah. Dalam konteks bekerja, ini mengajarkan karyawan untuk menerima takdir Allah dengan lapang dada sambil tetap berusaha maksimal untuk meningkatkan kualitas kerja. Bagi karyawan perempuan dan laki-laki, pemahaman ini mengajarkan bahwa rezeki yang diperoleh melalui pekerjaan adalah bagian dari ketetapan Allah yang harus disyukuri, sehingga pekerjaan harus dilakukan dengan integritas dan profesionalisme. 2, maka janganlah kamu meminta agar disegerakan. Dalam dunia kerja, ayat ini mengingatkan karyawan untuk tidak tergesa-gesa menginginkan hasil, seperti promosi, kenaikan gaji, atau penghargaan, tanpa melalui proses yang benar. Kesabaran sangat penting bagi karyawan perempuan maupun laki-laki dalam menghadapi tekanan kerja, persaingan, atau penilaian kinerja. 3, Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Dalam bekerja, karyawan tidak boleh mendewakan uang, jabatan, atau pengakuan manusia sehingga melupakan Allah. Nilai tauhid harus tetap menjadi landasan utama dalam bekerja, sehingga pekerjaan menjadi ibadah. Karyawan perempuan dan laki-laki harus menjaga niat mereka, yaitu bekerja untuk memenuhi tanggung jawab dan masyarakat, serta mencari keberkahan dari Allah. Penerapan untuk karyawan perempuan dan laki-laki. 1, bekerja dengan ikhlas dan tawakal. Pahami bahwa hasil kerja adalah ketetapan Allah. Karyawan harus fokus pada proses bekerja dengan baik, tanpa terlalu khawatir terhadap hasil akhir. Karyawan perempuan misalnya bisa menjaga kesehatan
memberikan jalan terbaik. 2. Sabar dalam menghadapi tantangan. Baik karyawan laki-laki maupun perempuan harus bersabar ketika menghadapi tekanan, seperti tuntutan atasan, tempat kerja, atau ketidakadilan. Jangan tergoda mencari jalan pintas yang tidak etis. Lerfma jadikan kesabaran sebagai kekuatan dalam menghadapi diskriminasi, kesenjangan gender, atau stereotip yang mungkin dirasakan karyawan perempuan. 3. Menjaga integritas dan nilai-nilai tauhid. Tidak mendewakan gaji, jabatan, atau fasilitas perusahaan. Laki-laki dan perempuan harus menjadikan pekerjaan sebagai sarana mencari keberkahan, bukan semata-mata mengejar duniawi. Hindari perilaku yang merugikan perusahaan, seperti manipulasi data, penyalahgunaan waktu kerja, atau tindakan yang merusak reputasi. Ayat 2. Dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, yaitu, peringatkanlah bahwa tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka bertakwalah kepadaku. Tafsir. Dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu. Wahyu adalah panduan hidup yang mengatur setiap aspek kehidupan, termasuk etika bekerja. Bagi karyawan, ini berarti pekerjaan harus dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme. Karyawan perempuan dan laki-laki harus memahami bahwa bekerja dengan baik adalah bagian dari ibadah, sehingga mereka harus selalu menjunjung tinggi nilai spiritualitas dalam pekerjaan. 2. Peringatkanlah bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Prinsip tauhid ini mengingatkan karyawan bahwa Allah adalah satu-satunya sumber rezeki. Jangan sampai pekerjaan menjadi alasan untuk melupakan Allah, seperti meninggalkan syalat atau mengabaikan kewajiban lainnya. Karyawan perempuan harus merasa bangga menjalankan peran mereka sesuai syariat, misalnya tetap menjaga aurat dan etika, meskipun bekerja di lingkungan yang menuntut penyesuaian. 3. Maka bertakwalah kepadaku. Takwa adalah landasan moral yang harus dimiliki oleh setiap karyawan. Takwa mendorong karyawan untuk bekerja dengan jujur dan tidak merugikan perusahaan atau rekan kerja. Takwa juga mengingatkan karyawan laki-laki untuk melindungi dan menghormati hak-hak karyawan perempuan, menciptakan lingkungan kerja yang adil dan saling menghargai. Penerapan untuk karyawan perempuan dan laki-laki. 1. Menjadikan pekerjaan sebagai ibadah. Pahami bahwa setiap aktivitas di tempat kerja adalah bagian dari ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang halal. Karyawan perempuan dan laki-laki harus memastikan bahwa pekerjaan tidak membuat mereka melanggar batasan syariat, seperti mengorbankan waktu ibadah atau terlibat dalam aktivitas yang dilarang. 2. Bekerja dengan takwa. Karyawan perempuan dapat menunjukkan ketakwaan dengan menjaga etika kerja, seperti berpakaian sesuai syariat, menjaga tutur kata, dan menjauhi gosip. Karyawan laki-laki dapat menunjukkan ketakwaan dengan menjadi pemimpin yang adil, menghormati rekan kerja perempuan, dan menghindari perilaku diskriminatif. 3. Berperilaku adil dan profesional. Karyawan laki-laki dan perempuan harus saling menghormati dalam menjalankan tugas, menjaga hubungan kerja yang sehat, dan menjauhi perilaku negatif seperti pelecehan, diskriminasi, atau eksploitasi. Pastikan bahwa kerjasama didasarkan pada profesionalisme, bukan pada kepentingan pribadi atau bias gender. Prinsip-prinsip untuk karyawan perempuan dan laki-laki berdasarkan ayat ini. 1. Keimanan sebagai dasar bekerja. Semua hasil kerja adalah ketetapan Allah, sehingga karyawan harus bekerja dengan penuh tanggung jawab dan keyakinan bahwa Allah akan memberikan yang terbaik. 2. Kesabaran dalam menghadapi tantangan kerja. Hadapi tekanan kerja dengan sabar dan tetap menjaga integritas. Hindari cara-cara instan atau tidak etis untuk mencapai tujuan karier. 3. Takwa sebagai landasan moral. Takwa mendorong karyawan untuk menjaga akhlak, baik dalam interaksi dengan atasan, rekan kerja, maupun pelanggan. Integritas dan profesionalisme. Hindari segala bentuk kecurangan, seperti korupsi waktu, penyalahgunaan wewenang, atau manipulasi data. Jadilah karyawan yang jujur dan terpercaya. Keseimbangan peran.
Bagi karyawan perempuan, penting untuk menjaga keseimbangan antara tanggung jawab pekerjaan dan peran di keluarga tanpa merasa terbebani. Bagi karyawan laki-laki, pastikan untuk mendukung rekan kerja perempuan dengan memberikan lingkungan kerja yang kondusif. Kesimpulan, Surat An-Nahl ayat 1-2 memberikan pedoman bagi karyawan perempuan dan laki-laki untuk menjalankan tugas mereka di tempat kerja dengan penuh keimanan, kesabaran, dan ketakwaan. Ayat ini menekankan bahwa 1. Hasil pekerjaan adalah ketetapan Allah, sehingga harus dicapai dengan cara yang halal dan profesional. 2. Kesabaran dan integritas adalah kunci untuk menghadapi tantangan di tempat kerja. 3. Takwa adalah landasan moral yang mengarahkan karyawan untuk bekerja dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab. 4. Lingkungan kerja harus dibangun dengan nilai-nilai tauhid, menjauhi diskriminasi, dan menciptakan kolaborasi yang sehat antara karyawan perempuan dan laki-laki. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, karyawan dapat bekerja dengan lebih produktif, harmonis, dan mendapatkan keberkahan dari Allah dalam pekerjaan mereka. Sekarang ini saya ingin mendengarkan tafsir mahasiswa sambil bekerja sambil kuliah. Jadi kuliah bagaimana diterapkan di mahasiswa yang sambil bekerja. Jadi mahasiswa bekerja lalu bekerja sambil kuliah. Ini tolong ini dulu ya, saya mau ke ide dulu. Nah, itu adalah pertanyaan dari Pak Ismail. Di tafsir surat An-Nahl ayat 1 dan 2 diterapkan di kemahasiswaan yang sambil bekerja sambil kuliah, yang bekerja sambil kuliah. Mari kita dengarkan penjelasan dari Artificial Intelligence ChatGPT. Ya, buat sahabat Abu Ismail Akikah yang masih menonton, untuk mengkomen kalau ingin berkomentar dan ingin bertanya kepada robot Artificial Intelligence ChatGPT. Jadi buat teman-teman jangan lupa like, subscribe, and share live streaming pada pagi ini. Jasa kita yang bekerja tanpa lelah, dari desa yang meredah, kemiskinan mengikat erat. Ismail bangkit. Ini jawabannya sangat panjang sekali ya teman-teman. Jadi buat sahabat Abu Ismail Akikah jangan lupa menonton dari awal sampai akhir tentang penjelasan yang sangat kompetitif dan sangat lengkap sekali. Mari kita dengarkan penjelasan surat An-Nahl ayat 1 dan 2 diterapkan di kemahasiswaan yang sambil bekerja sambil kuliah. Surat An-Nahl ayat 1-2 memberikan prinsip-prinsip keimanan, kesabaran, dan ketakwaan yang relevan untuk mahasiswa yang menjalani kehidupan sebagai pekerja sekaligus pelajar. Ayat ini mengajarkan pentingnya memprioritaskan nilai-nilai spiritual dan moral dalam menghadapi tantangan multitugas. Berikut adalah tafsir ayat tersebut serta penerapannya untuk mahasiswa yang bekerja sambil kuliah. Ayat 1, telah pasti datangnya ketetapan Allah, maka janganlah kamu meminta agar disegerakan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Telah pasti datangnya ketetapan Allah. Ketetapan Allah mencakup segala aspek kehidupan, termasuk rezeki, keberhasilan akademik, dan pencapaian karir. Bagi mahasiswa yang bekerja sambil kuliah, ini mengajarkan untuk menerima dengan lapang dada situasi yang dihadapi, baik kesulitan finansial, beban tugas, maupun tekanan lainnya, sambil terus berusaha dengan sungguh-sungguh. 2. Maka janganlah kamu meminta agar disegerakan. Ayat ini mengingatkan pentingnya bersabar dalam proses. Dalam konteks mahasiswa yang bekerja sambil kuliah, kesuksesan membutuhkan kesabaran dan konsistensi. Jangan tergesa-gesa menginginkan hasil besar tanpa melalui proses yang baik seperti kelulusan cepat atau pendapatan tinggi. Hindari mengambil jalan pintas yang tidak etis, seperti menyontek, memanipulasi data, atau mengabaikan tanggung jawab di tempat kerja demi keuntungan instan. 3. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Ayat
Ayat ini menegaskan pentingnya menjadikan Allah sebagai pusat hidup. Jangan sampai pekerjaan atau pendidikan menjadi alasan untuk melupakan kewajiban kepada Allah, seperti syalat atau menjaga akhlak. Mahasiswa yang bekerja sambil kuliah harus menjaga niat bahwa aktivitas mereka adalah untuk mencari ridha Allah, bukan semata-mata untuk kepentingan duniawi. Penerapan bagi mahasiswa yang bekerja sambil kuliah. 1. Memiliki niat yang lurus. Jadikan kuliah dan bekerja sebagai ibadah. Pahami bahwa menuntut ilmu adalah bagian dari perintah Allah dan bekerja adalah sarana mencari rezeki halal. Tetap ingat bahwa keberhasilan sejati adalah mendapatkan ridha Allah, bukan hanya prestasi akademik atau pendapatan. 2. Bersabar menghadapi tantangan. Kelola waktu dengan baik dan jangan mudah menyerah ketika dihadapkan pada tugas kuliah yang berat atau tekanan di tempat kerja. Hindari tergesa-gesa untuk menyelesaikan studi dengan mengorbankan kualitas pembelajaran. Belajar dan bekerja harus dilakukan dengan seimbang dan penuh tanggung jawab. 3. Menghindari perilaku yang tidak etis. Jangan tergoda untuk mengambil jalan pintas, seperti menunda pekerjaan yang penting demi kenyamanan sementara atau melakukan kecurangan dalam ujian dan tugas. Ayat 2. Dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, yaitu berikan bahwa tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka bertakwalah kepadaku. Tafsir. Dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu. Wahyu sebagai panduan hidup mengajarkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Bagi mahasiswa yang bekerja sambil kuliah, ini berarti setiap aktivitas harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Jangan hanya fokus pada duniawi, pekerjaan, dan pendidikan, tetapi juga harus memprioritaskan kehidupan spiritual. 2. Peringatkanlah bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Tauhid adalah fondasi hidup. Dalam konteks ini, mahasiswa yang bekerja sambil kuliah harus menjadikan Allah sebagai prioritas utama. Jangan biarkan kesibukan duniawi menggeser posisi Allah dalam kehidupan. Tetaplah menjaga ibadah, seperti syalat tepat waktu, membaca Al-Quran, dan berzikir, meskipun jadwal padat. Maka bertakwalah kepadaku. Takwa mendorong mahasiswa untuk menjaga akhlak mulia, baik di tempat kerja, di kampus, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa yang bertakwa akan memastikan semua aktivitasnya dilakukan dengan cara yang halal, adil, dan memberikan manfaat. Penerapan bagi mahasiswa yang bekerja sambil kuliah. Saat menjadikan takwa sebagai landasan hidup. Jaga kedisiplinan dalam syalat dan ibadah lainnya, meskipun jadwal kuliah dan kerja padat. Pastikan pekerjaan dan aktivitas kuliah tidak melanggar syariat Islam, seperti bekerja di tempat yang halal dan menjalani tugas akademik dengan kejujuran. 2. Menyeimbangkan peran dan tanggung jawab. Jangan terlalu memaksakan diri pada satu peran, seperti terlalu fokus bekerja hingga mengabaikan tugas akademik, atau sebaliknya. Buatlah jadwal yang teratur untuk memenuhi tanggung jawab di kedua sisi. 3. Menjadi contoh yang baik di lingkungan. Jadilah teladan dalam integritas, kedisiplinan, dan kerja keras. Di tempat kerja, tunjukkan bahwa mahasiswa muslim mampu bekerja dengan profesional dan memberikan kontribusi positif. Di kampus, tunjukkan dedikasi sebagai pelajar yang gigih, meskipun memiliki tanggung jawab tambahan sebagai pekerja. Prinsip-prinsip untuk mahasiswa yang bekerja sambil kuliah berdasarkan ayat ini. 1. Kesabaran dan keteguhan. Sadarilah bahwa setiap tantangan yang dihadapi adalah bagian dari ketetapan Allah. Bersabarlah dalam proses menjalani dua peran yang berat dan tetap berusaha untuk mencapai hasil terbaik. 2. Kejujuran dan integritas. Hindari segala bentuk kecurangan baik di tempat kerja maupun di kampus. Pekerjaan dan studi yang dilakukan dengan cara yang halal akan mendatangkan keberkahan. 3. Pengelolaan waktu yang efektif. Buatlah jadwal yang terorganisasi dengan baik, sehingga waktu untuk kuliah, bekerja, dan beribadah dapat terpenuhi dengan seimbang. 4. Tauhid sebagai prioritas utama. Jangan biarkan kesibukan duniawi menggeser posisi Allah dalam kehidupan. Selalu libatkan Allah dalam setiap aktivitas dengan memperbanyak doa, istighfar, dan tawakal. 5. Memberikan manfaat bagi lingkungan. Jadilah mahasiswa dan pekerja yang memberikan dampak
positif di kampus dan tempat kerja. Sampaikan nilai-nilai Islam melalui sikap dan perbuatan yang baik. Kesimpulan, Surat An-Nahl ayat 1-2 mengajarkan mahasiswa yang bekerja sambil kuliah untuk 1. Bersabar menghadapi tantangan, mengutamakan proses yang halal, dan menjadikan Allah sebagai pusat kehidupan. 2. Memiliki niat lurus dalam menjalani dua peran ini, menjadikan pekerjaan dan pendidikan sebagai ibadah. 3. Menjaga keseimbangan antara pekerjaan, pendidikan, dan spiritualitas. Berlandaskan takwa dalam setiap aktivitas, baik di kampus, di tempat kerja, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, mahasiswa yang bekerja sambil kuliah dapat menjalani peran mereka dengan lebih produktif, berintegritas, dan penuh keberkahan. Surat sampai mereka Coba ditanyakan lagi. cinta dan usaha. Coba ditanyakan lagi, kenapa surat ini dinamakan An-Nahl ya? An-Nahl itu lebah ya. Bekerja tanpa Kenapa disebut An-Nahl atau lebah surat ini? Ada apa sebetulnya dengan surat ini? dengan tekad dan Kenapa jadi lebih maju. dinamakan An-Nahl? Oh Yulian, Dan pelajaran apa yang didapat dari lebah itu? dengan penuh sabar dan kasih kau bimbing semua. Kenapa dinamakan An-Nahl? Kau jaga, kau dorong menuju Lebah. Nah, ini ya hal yang menarik ya. Kita semakin menyadari dan harus sudah membiasakan diri ya, bekerja bersama dengan robot. Dan harapan Maka kita harus paham bahwa marketing digital itu adalah dalam setiap sekarang ini menjadi peranan yang sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka itu di Cuci Jasalun di Kiloan itu ada bagian khusus, yaitu marketing digital ya, yang dipimpin langsung oleh direktur utamanya begitu, serta staf pimpinannya itu memegang salah satu peranan marketing digital. Maka ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan menjadi prioritas utama marketing digital untuk staf pimpinan ini, untuk orang-orang yang berada di bagian ini. Kenapa? Karena dunia sudah berubah. Ya, ada dunia di mana dunia baru itu sesuatu yang tadinya memang tidak pernah ada yang seperti ini. Tetapi sekarang dunia sudah berubah, maka prioritas utama menjadi bergeser ya, menjadikan pasukan marketing digital itu adalah pasukan yang tinggal di dalam kantor yang dimana masing-masing memegang dunia maya ya, memegang promosi yang harus dilakukan oleh masing-masing, tugasnya masing-masing. Silakan dimaksimalkan ini dengan penuh tanggung jawab, dengan niat karena Allah dan untuk mensejahterakan kehidupan kita yang penuh keberkahan ini. Nah, sekarang kita dengarkan ya, kenapa ini surat An-Nahl begitu ya. Silakan. Surat An-Nahl yang berarti lebah adalah surat ke-16 dalam Al-Quran, terdiri dari 128 ayat dan dinamai demikian karena menyebutkan lebah sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah dalam ayat 68-69. Ada beberapa alasan mendalam mengapa surat ini diberi nama Anbah yang dapat dipahami dalam berbagai dimensi, baik secara linguistik, teologis, maupun filosofis. 1. Makna An-Nahl. Dalam Qur'an, kata An-Nahl berasal dari bahasa Arab yang berarti lebah. Lebah adalah makhluk yang kecil, namun sangat berperan dalam keseimbangan alam, seperti halnya manusia yang memiliki peran penting dalam kehidupan di dunia. Selain itu, lebah dalam dunia alam memiliki sifat yang sangat teratur, disiplin, dan produktif dalam menghasilkan madu. Simbolisme. Nama lebah dalam konteks surat ini memberikan simbolisme yang sangat mendalam. Lebah mengumpulkan nektar dari berbagai bunga untuk menghasilkan madu yang tidak hanya berguna bagi dirinya, tapi juga bagi manusia.
manusia. Hal ini mencerminkan prinsip dalam kehidupan di mana umat manusia diminta untuk bekerja keras dan memanfaatkan karunia Allah untuk kebaikan, baik bagi diri sendiri maupun masyarakat. Perang lebah. Allah menggambarkan kehidupan lebah dalam ayat 68-69 dengan memberi petunjuk bagaimana mereka membuat sarang dan mengumpulkan madu yang memiliki manfaat besar bagi umat manusia. Ini menunjukkan bahwa segala ciptaan Allah, sekecil apapun, memiliki tujuan dan manfaat yang besar dalam tatanan alam semesta. 2. Pengajaran dalam surat An-Nahl. Surat ini menekankan berbagai aspek penting yang dapat diterapkan dalam kehidupan manusia, termasuk prinsip keberkahan, kebaikan, dan tanggung jawab. Beberapa pelajaran utama yang bisa diambil dari surat ini, yang juga diilustrasikan oleh keberadaan lebah, adalah pentingnya kebaikan dan kebermanfaatan. Seperti halnya lebah yang bekerja keras untuk menghasilkan madu yang bermanfaat, umat Islam diajarkan untuk dengan cara yang membawa manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Manusia diminta untuk bekerja dengan jujur dan ikhlas, memberikan kontribusi yang positif untuk masyarakat. Produktivitas dan ketekunan. Lebah menggambarkan ketekunan, disiplin, dan kerja keras. Sama halnya dengan umat manusia yang diharapkan untuk bekerja keras dalam mengejar tujuan hidup, baik itu dalam aspek ibadah, pendidikan, maupun pekerjaan. Allah memberikan rezeki kepada makhluknya, dan setiap usaha harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Keselarasan alam dan ketundukan kepada Allah. Dalam kehidupan lebah, kita melihat betapa mereka beroperasi berdasarkan hukum alam yang telah ditetapkan oleh Allah. Mereka bekerja dalam keselarasan dengan alam, dan ini menjadi pelajaran bagi umat manusia bahwa segala sesuatu dalam kehidupan harus dilakukan sesuai dengan Allah dan sesuai dengan fitrah penciptaan. 3. Ayat-ayat yang berbicara tentang lebah. Allah berfirman dalam ayat 68-69, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang di pegunungan, di pohon-pohon, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. Kemudianlah dari segala jenis bunga yang ada di bumi, lalu tempuhlah jalan-jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warna, yang di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikirkan. Penjelasan ayat. Wahyu kepada lebah. Allah memberi petunjuk kepada lebah untuk mencari makanan, nektar, membangun sarangnya, dan menjalani kehidupannya dengan cara yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ini menunjukkan bahwa setiap makhluk, bahkan yang terkecil sekalipun, berada dalam kendali Allah, dan setiap aspek kehidupan mereka dipandu oleh kehendaknya. Madu sebagai berkah. Madu yang dihasilkan oleh lebah disebutkan dalam Al-Quran sebagai makanan yang mengandung manfaat yang besar bagi kesehatan manusia. Ini mengilustrasikan bahwa apa yang Allah ciptakan memiliki tujuan yang lebih besar daripada sekadar keberadaannya. Ada manfaat dan keberkahan dalam setiap ciptaannya, termasuk lebah. Makna simbolis. Lebah adalah simbol dari usaha yang bermanfaat dan ketekunan yang menghasilkan kebaikan. Ini juga berfungsi sebagai metafora dalam kehidupan manusia, bahwa dengan bekerja keras dan mematuhi petunjuk Allah, kita dapat menghasilkan hal-hal yang bermanfaat, baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain. 4. Kesimpulan. Mengapa surat ini dinamai An-Nahl? Menggambarkan proses kehidupan yang berkelanjutan dan bermanfaat. Surat An-Nahl menggunakan lebah sebagai simbol untuk menggambarkan bagaimana makhluk ciptaan Allah, meskipun kecil dan tampak sederhana, berperan sangat penting dalam tatanan alam dan kehidupan manusia. Hal ini mengingatkan umat manusia untuk bekerja dengan tekun, jujur, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Keberkahan dan rezeki yang diberikan Allah. Seperti halnya madu yang dihasilkan oleh lebah, setiap usaha yang dilakukan dengan cara yang benar dan halal akan menghasilkan keberkahan dan manfaat, yang pada gilirannya menjadi sumber rezeki bagi umat manusia. Ini mengajarkan umat Islam untuk bekerja dengan cara yang benar dan berharap pada rezeki yang diberikan oleh Allah. Pelajaran tentang ketundukan pada Allah. Lebah yang diatur oleh wahyu Allah adalah contoh dari ketundukan pada hukum Allah. Ini mengingatkan manusia untuk menjalani hidup dengan taat kepada Allah, mengikuti petunjuknya dalam setiap aspek kehidupan. Penerapan dalam kehidupan, kerja keras dan etika dalam berusaha. Seperti lebah yang bekerja
bekerja keras dan tanpa pamrih, manusia diajarkan untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Setiap usaha yang dilakukan dengan tekun dan penuh kesungguhan akan membawa hasil yang baik. Manfaat untuk sesama. Sebagaimana madu yang dihasilkan oleh lebah memberikan manfaat bagi banyak orang, demikian pula hasil kerja kita di dunia ini seharusnya memberikan kebaikan dan manfaat bagi orang lain. Bersyukur atas nikmat dan keberkahan Allah. Segala nikmat, baik dalam bentuk rezeki maupun ilmu, adalah karunia dari Allah. Sebagaimana lebah hanya menghasilkan madu berkat petunjuk Allah, umat manusia juga harus selalu bersyukur atas segala yang diberikan dan digunakan untuk kebaikan. Dengan demikian, nama An-Nahl memiliki makna yang dalam. Tidak hanya merujuk pada hewan tersebut, tetapi juga mengandung pelajaran yang sangat berarti bagi umat manusia dalam menjalani hidup dengan bekerja keras, memberikan manfaat bagi sesama, dan selalu bersyukur atas nikmat Allah. Coba tanyakan ciri-ciri karyawan yang seperti lebah, yang seperti An-Nahl ya. Ciri-ciri karyawan yang seperti lebah. Cukup ya. Atau An-Nahl. Ini penting ya untuk kita pahami bahwa kita ini muslim ya. Muslim itu ada contohnya ya, yaitu harus seperti lebah. An-Nahl ya. Kita dengarkan ya. Ciri-ciri karyawan yang dapat disamakan dengan sifat-sifat lebah dalam konteks dunia kerja mencerminkan etika, produktivitas, dan kontribusi yang positif. Seperti halnya lebah yang bekerja dengan tekun, teratur, dan bermanfaat, karyawan yang memiliki ciri-ciri tersebut dapat dianggap sebagai aset yang sangat berharga dalam organisasi. Berikut adalah beberapa ciri-ciri karyawan yang mirip dengan lebah. 1. Kerja keras dan disiplin. Sifat lebah. Lebah dikenal sebagai makhluk yang bekerja tanpa henti, terorganisir, dan sangat disiplin dalam melakukan tugasnya. Ciri karyawan. Karyawan yang seperti lebah akan selalu menunjukkan etos kerja yang tinggi, bekerja keras untuk mencapai tujuan perusahaan. Mereka datang tepat waktu, menyelesaikan tugas sesuai deadline, dan konsisten dalam kualitas kerjanya. 2. Produktivitas tinggi. Sifat lebah. Lebah bekerja tanpa henti untuk menghasilkan madu yang bermanfaat tidak hanya bagi mereka, tetapi juga untuk manusia. Ciri karyawan. Karyawan ini sangat produktif, menghasilkan banyak pekerjaan atau output berkualitas dengan efisien. Mereka tidak hanya bekerja untuk menyelesaikan tugas mereka, tetapi juga berusaha melebihi ekspektasi dan memberi kontribusi lebih pada tim atau perusahaan. 3. Berorientasi pada tujuan yang jelas. Sifat lebah. Lebah tujuan yang jelas, mencari nektar dan menghasilkan madu yang berguna. Setiap gerakan mereka diarahkan untuk tujuan tersebut. Ciri karyawan. Karyawan yang seperti lebah memiliki fokus dan tujuan yang jelas dalam pekerjaannya. Mereka tahu apa yang ingin dicapai dan memiliki strategi yang jelas untuk mencapai tujuan tersebut, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kerjasama dan kolaborasi. Sifat lebah. Lebah bekerja dalam kelompok yang sangat terorganisir dan saling mendukung. Setiap lebah memiliki peran yang jelas dalam koloni mereka untuk memastikan kelangsungan hidup dan keberhasilan bersama. Ciri karyawan. Karyawan ini sangat kolaboratif dan pandai bekerja dalam tim. Mereka menyadari pentingnya sinergi antara anggota tim dan berusaha membantu rekan kerja agar tujuan bersama tercapai. Mereka menghargai pentingnya komunikasi dan berbagi informasi untuk keberhasilan tim. Kita pasti bisa. Ketelitian dan perhatian terhadap detail. Sifat lebah. Lebah sangat teliti dalam memilih bunga yang akan diambil nektarnya dan membangun sarang yang terorganisir dengan rapi. Ciri karyawan. Karyawan yang memperhatikan setiap detail dalam pekerjaan mereka. Mereka tidak terburu-buru dan memastikan bahwa hasil kerjanya bebas dari kesalahan. Mereka menjaga standar kualitas yang tinggi dalam segala hal yang mereka kerjakan. 6. Ketahanan dan kemampuan menghadapi tantangan. Sifat lebah. Meskipun kecil, lebah memiliki ketahanan yang luar biasa. Mereka terus bekerja meskipun dalam kondisi yang sulit atau penuh tantangan. Ciri karyawan. Karyawan ini tidak mudah menyerah ketika menghadapi
mereka dapat mengatasi tekanan dan kesulitan dengan cara yang profesional dan efisien. Ketujuh, mencari dan membawa manfaat. Sifat lebah. Lebah tidak hanya bekerja untuk diri mereka sendiri, tetapi juga memberikan manfaat yang besar bagi makhluk lain, termasuk manusia, melalui madu dan penyerbukan. Ciri karyawan. Karyawan seperti lebah berorientasi pada hasil yang bermanfaat bagi perusahaan dan orang lain. Mereka mencari cara untuk meningkatkan hasil kerja, memperbaiki proses, dan selalu berpikir tentang bagaimana pekerjaan mereka dapat memberikan kontribusi yang lebih besar, tidak hanya untuk diri mereka, tetapi juga untuk tim dan perusahaan secara keseluruhan. 8. Tanggung jawab dan keandalan. Sifat lebah. Setiap lebah memiliki tanggung jawab tertentu dalam koloni, seperti pengumpulan nektar, membangun sarang, atau menjaga ratu lebah. Ciri karyawan. Karyawan seperti lebah sangat bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Mereka dapat diandalkan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik tanpa perlu pengawasan yang ketat. Mereka memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap keberhasilan tim dan perusahaan. Kreativitas dan inovasi. Sifat lebah. Lebah menemukan cara-cara yang sangat efisien untuk mengumpulkan makanan dan membangun sarangnya, yang menunjukkan kreativitas dalam tindakan mereka. Ciri karyawan. Karyawan ini juga cenderung inovatif, mencari cara-cara baru untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Mereka tidak takut untuk mencoba pendekatan baru dan lebih baik untuk menyelesaikan pekerjaan. 10. Menjaga keseimbangan dan kesejahteraan. Sifat lebah. Lebah menjaga keseimbangan dalam koloni dan alam sekitar dengan memastikan keberlanjutan sumber daya, madu, sarang, dan koloni. Ciri karyawan. Karyawan yang seperti lebah memiliki kemampuan untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka. Mereka tahu kapan harus beristirahat dan kapan harus fokus bekerja, menjaga kesejahteraan mereka agar tetap dalam jangka panjang. Kesimpulan, karyawan yang memiliki ciri-ciri seperti lebah adalah mereka yang bekerja dengan dedikasi, kolaboratif, penuh tanggung jawab, dan berorientasi pada hasil yang bermanfaat. Mereka tidak hanya berfokus pada pencapaian pribadi, tetapi juga peduli terhadap kesuksesan tim dan perusahaan. Karyawan seperti ini adalah aset yang sangat berharga karena mereka berkontribusi dalam menjaga kelancaran operasional perusahaan dengan cara yang efisien dan bertanggung jawab. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi kita semakin menyadari bahwa Al-Quran itu memang pedoman. Al-Quran ini adalah mujizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana bersifat universal dan bersifat global, ya. Mengatur dari mulai hal yang detail, dari bagaimana tata cara orang makan, bagaimana tata cara orang tidur, bagaimana tata cara orang masuk ke WC, gitu, ya. Dari hal yang mendetil, yang kecil-kecil, ya, itu semua diurus oleh aturan-aturan yang ada di dalam Islam, sampai kepada aturan global, ya, aturan mengenai perusahaan, mengenai karyawan, mengenai pemerintahan, kehakiman, kepolisian, dan sebagainya. Jadi kita berkah dengan adanya ChatGPT ini berkah, bisa membuka wawasan yang dimana kita memiliki pemikiran mengenai Islam yang sempit begitu, menjadi Islam yang terbuka, Islam yang universal, ya, yang dimana ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Mari kita laksanakan Islam ini yang sebenar-benarnya di dalam kehidupan sehari-hari kita. Melaksanakan satu sistem Islam hanya dalam satu bidang, seperti surat Al-Ma'un, ya, yang dilakukan oleh organisasi Muhammadiyah, dengan itu bisa menghasilkan 24.000 taman kanak-kanak sekarang, bisa menghasilkan ribuan sekolah,
perguruan tinggi, universitas, rumah sakit, dan sebagainya. Menjadikan hanya satu ayat saja dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, yaitu dimulai dari, tahukah kamu para penipu agama Allah? Jadi ini ada sebuah pertanyaan, tahukah kamu para penipu agama Allah? Itulah orang-orang yang tidak mau dibebani oleh anak yatim. Jadi yang tidak mau dibebani oleh orang-orang yang kurang beruntung, yang dimana mereka akhlaknya tidak baik, akhlaknya buruk. Dia tidak mau dibebani. Di bawah atap rumah Tahukah kamu para penipu agama Allah? Itulah orang yang menjauhkan diri dari anak yatim, yang menghadik anak yatim supaya tidak masuk ke rumah kita, ke kita. kelebihan masing-masing Dan orang yang tidak memberi makan orang miskin. bersatu. Bagaimana umat Islam kalau miskin? Hari berlalu penuh canda tawa. Tentu saja umat Islam dituntut untuk menjadi sejahtera, untuk menjadi kaya. Rasa takut Dituntut untuk bisa kuat bukan hanya memenuhi makanan dan minuman, serta rumah, serta kehidupan untuk dirinya sendiri, harmoni, tetapi sebagai seorang muslim harus seperti lebah. menguatkan Dia adalah orang yang memberi makan saling beri cinta kepada orang dan miskin pengertian. dengan layak, dengan bergizi. Keluarga ini kita bahagia. Celakalah orang-orang yang bersolat. Usia bertambah Jadi orang-orang yang menipu Allah pakai sarung, pakai jubah, di jalan bersama, pakai bendok, bagi cerita masa depan cerah. mulutnya selalu berzikir kelihatannya. Harapan bersama kita Tetapi mereka celaka karena membiarkan lingkungannya, ibu-ibu rumah tangga meninggalkan anak-anak yang masih bayi bersama kakek dan neneknya. kami Dia pergi ke Timur Tengah untuk mencari rezeki, padahal dia wanita yang punya anak, punya suami. dengan Karena demi kita kebutuhan rumah tangganya tidak ada yang menolongnya, tidak ada yang memikirkannya. Dia terpaksa harus meninggalkan anak dan meninggalkan suami. Kita takkan pudar Dan membiarkan tiap langkah bertambahnya anak-anak jalanan beri cinta dan yang meminta-minta dia pada malam hari di keluarga maupun siang hari. Pada gerimis malam dia mengetuk-ngetuk pintu mobil. harmoni Dia berjalan di tempat-tempat kerumunan meminta-minta anak-anak kecil. menguatkan tiap Celakalah orang-orang yang bersolat itu. saling beri cinta Celakalah orang-orang yang berada di jadi anggota dewan, di menjadi pemimpin bangsa, menjadi tinggal di pemerintahan atau di tempat-tempat strategis yang harusnya dia memberikan kebijaksanaan kepada anak-anak yatim dan kepada orang-orang miskin. menguatkan tiap Tetapi mereka mementingkan kelompoknya. Dia adalah penipu agama. cinta dan Celakalah orang-orang yang menipu agama Allah. keluarga ini kita bahagia. Celakalah orang-orang yang bersolat itu, yang kelihatannya dia beragama,
di mana sholatnya sahun, sia-sia. Kenapa sholatnya sia-sia? Di tengah sawah dan hutan hitam, Karena kisah isi bacaan sholatnya itu tidak pernah dipahami dan dimengerti. yang bekerja tanpa lelah, Tidak paham itu dia membaca apa di dalam sholat. kemiskinan Dia sudah berjanji apa di dalam sholat. Ismail Dia meminta apa, berdoa apa kepada Allah di dalam sholat. Padam, Ismail Satrianto Sulawesi. Karena orang yang sholatnya khusyuk adalah orang yang bersungguh-sungguh memohon Kisah pertolongan kepada Allah di dalam sholat. untuk kami Dan dia berusaha untuk menjalankan apa-apa yang diperintahkan di dalam sholat itu. langkahmu tepat Celakalah orang-orang yang bersolat, menembus malam yang gelap dengan yang dimana kalau dia memiliki barang, menari hidup yang memiliki handphone, mata tes keringatmu dimana kalau dia memberi, penuh cinta ingin terpuji oleh banyak orang. pada pahlawan kita. Jadi kalau dia ingin memberi, dia 5 tahun sekali untuk menipu banyak orang, Penyebaca untuk menipu rakyat miskin. mengubah Karena dia bersedekah 5 tahun sekali. derajat dengan senyum yang tulus. Dan kalau dia punya barang, Kita punya handphone, punya mobil, punya rumah, dia dipakai untuk bermegah-megahan. Ingin supaya dia dikatakan orang sukses, orang berhasil. Tetapi tidak ada manfaatnya bagi umat yang lain. Namamu harum di desa. Jadi ini surat Al-Ma'un ini Dan untuk kami semua adalah yang mengubah di sini. wajah umat Islam. Namamu harum di Sekali lagi, desaku. tahukah kamu para penipu agama Allah? Untuk kami semua Itulah orang yang menghabis, menjauhkan diri daripada anak yatim, dan tidak mau memberi makan, tidak mau menolong orang-orang miskin makan dengan layak. Maka celakalah orang-orang yang bersolat, menembus malam yang gelap. yang melaksanakan sholat itu, Di hati kau sinari hidup yaitu di mana sholatnya sia-sia. membangun desa penuh cinta. Setiap warga merasa bangga pada Kalau dia memberi, ingin mendapat imbalan dari yang memberi itu, jadi bahagia. supaya dia bisa terpilih atau citranya menjadi lebih baik. Ajarkan kita Pencitraan. Bantuan sosial dipakai untuk kampanye, itu haram hukumnya. Untuk mencari pencitraan supaya terpilih oleh orang miskin, itu adalah haram hukumnya. Laknat itu yang seperti itu. Di tengah dunia Kalau dia memberi, maka memberi ingin terpuji oleh banyak orang. Ismail Satrianto dan Kalau dia punya barang, kisah bersama barangnya merasa milik dirinya, bukan titipan dari Allah. setiap pagi Yang dimana barang itu adalah untuk kebermanfaatan bagi banyak orang. kobar selalu bersyukur Inilah PR bagi kita ini. rasa sabar Mari kita laksanakan Islam ini dengan yang sebenar-benarnya. harmoni Karena kita sudah terbukti bahwa konsep Islam itu universal, kita sudah terbukti bahwa kita mengkaji Al-Quran ini berhenti sangat luar biasa, dan ini adalah mujizat dari Allah bagi orang yang meyakininya.
bagi orang yang ingin melaksanakannya. Insya Allah, Allah lah yang menjadi penolongnya. Insya Allah, Allah yang akan membantu kita. Jangan merasa cemas, jangan merasa khawatir. Menjalankan Al-Quran, insya Allah penuh dengan keberkahan. Ya, sekian saja ya, silakan. Sambut pagi lagi, semangat yang hanya Ini berdoa dulu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Tuhan, hanya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan pertolongan Allah yang Maha Pemberi dan lagi Maha Penyayang. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang akan mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah Maha menepati janji. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Rabbi, sungguh hamba memohon pertolongan Engkau. Hanya kepadamu lah hamba bertawakal. Ya Allah, hilangkan setiap kesulitan dari urusan hamba. Mudahkan setiap kesukaran dalam perjalanan hidup hamba. Beri hamba kebaikan yang lebih banyak daripada yang hamba pinta. Hindarkanlah hamba dari kejahatan. Ya Allah, lapangkan dada hamba, mudahkan urusan hamba. Sungguh hamba memohon pelindungan dan penjagaan Engkau atas diri hamba, agama hamba, keluarga dan kerabat hamba di dunia dan di akhirat. Hamba memohon pula pelindungan dan penjagaan Engkau atas semua anugerah yang telah Kau limpahkan kepada hamba dan orang-orang yang beriman. Lindungi kami semua dari keburukan. Semoga Kau limpahkan sholawat dan kesejahteraan kepada Muhammad dan keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Ya Allah, ya Rabbi, hamba akan tetap merindu jika memang Kau lebih mencintai tangisan hamba-Mu ini. Terserah Engkau
kapan kau akan mengabulkan doa-doa hamba, karena kaulah bicang waktu, di tanganmu segala sesuatu perkara. Kau pemilik kerajaan, kau yang memuliakan, kau yang menghinakan, kau yang maha menepati janji, kau yang tiada akan mengecewakan setiap hamba yang memohon-Mu. Rahmat dan ampunanmu yang selalu hamba harapkan. Ya Allah, ya Rabbi, janganlah Engkau hukum kami jika kami melakukan kesalahan dan kekeliruan. Ya Allah, janganlah Kau berikan beban yang berat kepada kami seperti beban kepada orang-orang yang terdahulu. Ya Allah, janganlah Kau berikan beban yang berat kepada kami, yaitu beban yang sekiranya kami tidak dapat memikulnya. Hapuslah dosa-dosa kami, ampuni kami, sungguh Engkau Maha Penolong. Tolonglah kami, menangkanlah kami dari golongan kaum yang tidak taat dan patuh pada aturan Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ampuni kami, ampuni kedua orang tua kami, sayangi mereka seperti mereka menyayangi kami di waktu kami masih kecil. Ampuni guru-guru kami, balaslah ya Allah kebaikan guru-guru kami dengan balasan yang berlipat-lipat. Jadikan ya Allah kebaikan guru-guru kami menjadi penolong kehidupannya di dunia dan menjadi penolong kehidupannya di akhirat. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia, berilah kami kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari azab api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja. Jiwa raga mengajar dengan hati terbuka.